silaturahim dengan keluarga, orang tua, tidak memutusnya. Nah ini termasuk bentuk birrul walidain setelah orang tua tiada. Baik, sekarang Bapak Ibu, terakhir materi kita waktu itu, karena ini bicara tentang dosa-dosa besar, maka kita berbicara tentang seputar dosa besar. Seputar dosa besar. Di antaranya yang sudah kita bahas apa saja? Satu, definisi dosa. Betul ya? Pokoknya seputar dosa intinya. Yang pertama definisi dosa. Kita lewati aja itu, sudah kita bahas. Yang nomor dua, yang sudah kita bahas kemarin apa? Pembagian dosa. Dosa itu dibagi berapa? Ada berapa? Terus dalilnya apa? Intinya berapa Bu? Dosa itu pembagiannya? Dua. Ada dosa apa saja? Dosa besar dan dosa kecil. Nah itu ya. Terus kemudian yang nomor tiga apa kemarin yang kita bahas? Cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Bagaimana Bu? Intinya kemarin supaya panjenengan tahu ini dosa besar, ini dosa kecil. Cara membedakannya gimana? Kemarin yang pertama, setiap dosa setiap dosa ya? Satu-satu. Monggo Ukti, silakan. Anti Ukti. Silakan. Setiap dosa yang Allah sendiri dan Rasulnya sendiri mengatakan itu dosa besar. Allah yang mengatakan dosa besar, Rasul yang mengatakan dosa besar. Dan saya tidak perlu kasih dalil contoh-contohnya, ini sudah selesai. Yang nomor dua, ini cuma mengingatkan aja. Yang kedua, cirinya dosa dianggap dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka. Jadi ujung-ujungnya neraka. Itu dosa besar itu. Dan pelakunya juga mendapatkan ancaman apa? Laknat, murka. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis, dikit-dikit di situ berbunyi Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Oh itu dosa besar. Contoh, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Berarti suap menyuap dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci atau menjadi tomboy. Nah, berarti ini dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang melakukan pangur, meratakan gigi, termasuk memakai rambut palsu, wig, dan seterusnya. Itu dilaknat. Ini berarti termasuk dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang mentatu dan yang minta ditatu. Berarti tatu dosa besar. Permanen atau semi permanen tetap dosa besar. Beda sama pacar ya. Beda. Kalau pacar beda sama tato. Kalau tato jelas ditanam. Kalau pacar kan cuma dihias dan itu mudah hilang. Beda. Makanya kalau ada seorang pengantin yang tangannya kakinya dipacar, maka itu boleh sah-sah saja. Yang tidak boleh itu tato dan masih banyak lagi. Ya, baik kita tuntaskan itu. Sekarang kita masuk materi nomor 4 hari ini. Materi nomor 4 adalah indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Betul ya itu ya? Jadi indikasi dosa kecil bisa jadi dosa besar. Awalnya dosa itu kecil, awalnya. Ternyata bisa jadi dosa besar. Itu sebabnya apa? Kok bisa berubah? Awalnya itu dosa kecil. Kok bisa berubah jadi dosa besar? Ternyata penyebabnya cuma 3. Nah ini, jangan sampai kita melakukan salah satu di antaranya. Sebabnya 3, awalnya dosa itu kecil menjadi besar. 3. Apa itu? 1. Ya, atau yang A gitu ya, atau yang A. Yang A adalah jika dosa kecil tersebut dilakukan terus-menerus. Ya jelas lah, rutin dilakukan, ya jadi besar. Ya, makanya ibarat ada perkataan tidak akan ada gunung ya, kecuali batu kerikil yang ditumpuk
tumpung. Artinya awalnya kecil bisa menjadi besar karena memang sering dilakukan. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak tak kasih contoh. Mohon maaf ya, saya tunjukkan contoh dosa kecil. Apa itu? Melihat pandangan mata yang bukan mahramnya. Ya, melihat yang bukan mahramnya. Awalnya cuma sekedar lihat. Awalnya ini. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu munculnya zina itu kan dosa besar. Itu berawal kalau diurut terus awalnya dari pandangan mata awalnya. Jadi dosa kecil itu salah satu contohnya adalah memandang sesuatu yang tidak halal untuknya. Nah itu kalau terus dilakukan terus, akibatnya dari mata, hatinya tidak tenang. Ayo teman hari. Boleh tidur nggak tenang juga ya. Ya Allah, tinggal di mana? Kok gak ro nomor telepon ya? Ya Allah. Mulai kepikiran ya. Begitu dapat nomornya, mulai. Begitu kalau ketemu, awalnya mata, terus lisan mulai menyapa. Assalamualaikum. Kenapa laki-laki itu kok berani menyapa wanita yang bukan mahramnya, itu bukan istrinya, wanita lewat suka digodain karena mata. Karena mata yang tidak dijaga. Awalnya itu mata. Kalau sudah lisan mulai, makanya ada dalam pepatah Arab, ini bukan hadis ya, pepatah Arab. Itu disebutkan nadratun, faibtisamatun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'u. Apa itu artinya? Nadratun, awalnya lihat. Faibtisamatun, hatinya tidak tenang, kepikiran. Ya Allah, mulai kepikiran. Mau tidur ingat dia, mau mandi ingat dia, mau makan terus kepikiran. Gara-gara apa itu? Mata. Kalau sudah faibtisamatun, fasalamun, nyoba nyapa. Assalamualaikum. Mulai. Kalau sudah fasalamun, fakalamun, berani. Ya. Ukhti tinggal di mana? Iya. Oh, ukhti ya. Oh, biasa taklim ukhti ya. Mulai intens ngomong. Kok bisa dia berani? Mata. Awalnya mata. Kalau sudah kalem ngobrol, terus mau hidup ngajak janjian, dinner bareng, ya, lunch bareng, mulai di kafe, ya. Ukti sehat ya, mulai janjian ini sudah ketemuan. Kalau sudah mau hidup, falikau, terjadi zina. Zina pertama, sentuhan tangan. Aku bisa menjadi tambatan hati. Mulai menyentuh tangan. Bukankah ini tidak halal? Halal atau tidak? Nabi mengatakan seorang laki-laki kepalanya ditusuk dengan jarum besi, kepala laki-laki ditusuk dengan jarum besi, itu masih lebih baik ketimbang dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Tapi kalau suami istri ya enggak apa-apa. Tapi ya aneh, ada juga istri itu kalau waktunya siang hari Ramadan didekati suaminya, itu istri itu berkata, poso. Engkau maghrib. Si poso. Ya. Besok jangan aneh pikiran. Lah terus aku mau pegang siapa kalau enggak megang kamu? Makanya pentingnya punya istri dua itu ya kayak begini. Satu tidak bisa dipegang, satunya bisa dipegang. Kok aneh? Wong Nabi itu loh puasa mencumbu istrinya. Bukan mencium loh, mencumbu. Bahkan katanya para alim ulama, suami istri di siang hari Ramadan itu bercumbu. Maaf, ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu. Sampai keluar madhi, sah puasanya. Madhi loh tapi, bukan mani. Madhi, sah, gak batal. Teruskan puasa. Lah kok ini baru dideketi. Ojo, poso. Wis nonton HP, nonton TV, pikiran ojo aneh-aneh. Salah. Yang kayak gini nih salah besar. Ini yang gak halal, ide-ide main pegang aja. Boncengan laki perempuan pulang sekolah, nyabruk, bukan mahram. Ini suami istri yang halal, dicekel. Poso. Apalagi kalau istrinya itu pakai rodo agak melotot. Terus itu sampai suaminya, iya.
Waduh, kasihan ini Sakno ini. Makanya jenggotnya putih sebelum waktunya. Sakno. Kasihan. Ada yang kayak gini, suami kayak gini. Ya, dibully sama istrinya. Nggak ada. Di sini istrinya soleha semua. Ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama itu jika dilakukan apa dosa itu secara terus. Bu, saya mau tanya, mencuri itu dosa besar apa kecil? Besar, mencuri. Karena ada hukuman potong tangan. Berarti ada hukuman kisos. Awalnya mencuri itu dari dosa kecil. Apa? Suka bujuk. Awalnya bohong. Ya, kamu dari mana? Aku dari sini. Padahal bukan dari situ. Awalnya itu lama kelamaan karena terbiasa bujuk. Sana bohong, sini bujuk, sini suka sumpah palsu. Padahal itu dusta. Ujung-ujungnya mencuri, ngambil haknya orang. Jadi semuanya Bu, mesti ada yang ngawali. Dan awalannya itu dosa kecil. Karena kulino terus menerus. Ya jadi besar dosa itu. Makanya kalau ditanya kenapa kok jadi bisa dosa besar? Karena dilakukan secara terus menerus. Baik, itu nomor satu. Nomor dua. Yang nomor dua adalah dosa itu jadi besar. Apa sebabnya? Dosa kecil jadi dosa besar. Sebab yang kedua adalah suka menganggap remeh. Menganggap remeh dosa. Suka menganggap remeh dosa. Minta tolong Pak Argo, Sahih Targhib jilid 4 Pak Argo. Minta tolong. Nomornya 2470, 2470. Kita dengarkan ya, jangan pernah menganggap remeh dosa. Halah, wah itu kan nanti Gak boleh. Berapa Ustaz? 2470, 2470. Jilid 4 ya. Ya. 2470. Nah, kita dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'alar rajuli hatta yuhliknahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saya carikan. Enggak ada. 270. Ya, 2470, betul. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita dengarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Isinya. waspadalah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Duh, nggak boleh meremehkan dosa. Kenapa? Lanjut. Karena sesungguhnya ia bisa menumpuk pada seseorang hingga membinasakannya. Nah, dosa itu kalau diremehkan numpuk. Lah kalau sudah numpuk akan membinasakan orang tersebut. Maka jangan suka meremehkan dosa. Bu, Pak, mohon maaf. Orang beriman itu, orang beriman, orang mukmin beriman. Ketika dia melakukan dosa, maka dia seperti dia ketakutan, seperti ada sebuah gunung yang besar yang akan menimpa dia. Itu orang mukmin. Jadi begitu melakukan kesalahan, ya Allah, astagfirullah, aku bukan nambahi pahala, malah nambahi dosa. Ya Allah, ampuni, ya Allah, dosaku ini kau ampuni atau tidak, tobatku ini kau terima atau tidak, astagfirullah. Terus kepikiran, seakan-akan ada gunung yang akan menimpa dia. Sudah. Tapi kalau orang fajir, beda. Orang fajir itu orang yang suka maksiat. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit melakukan dosa. Itu orang fajir. Itu mereka kalau melakukan dosa, kata Nabi, diibaratkan seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu cukup ditepis dengan tangannya. Karena wis kulino soalnya. Orang beriman, begitu dia melakukan dosa, nggak tenang, tidur. Astagfirullah. Saya tadi ngomongin orang, iya kalau orang itu halal. Terus nanti pahalaku di akhirat diambil, dikasihkan. Delei pahala, melakukan pahala ini ya sulit. Kok aku malah nambah dosa, astagfirullah. Saya harus minta maaf. Gak tenang. Ya Allah, uang ini uangnya siapa ini yang tadi tak pakai. Saya takut, ketakutan. Itu orang beriman. Tapi kalau orang fajir, nganggep enteng. Seperti seekor lalat, hinggap di hidungnya, cukup ditepis dengan tangannya. Dianggap enteng.
halang nanti Anda. Tobat, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kita kalau minta ampun, diampuni. Mari ini Ramadan, insya Allah Allah turunkan ampunan. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu sayang kepada hambanya. Ya, seperti itu. Allah mengampuni semua dosa. Ya, Allah itu tidak pernah dan seterusnya. Memang betul Allah itu Rahman Rahim. Jangan lupa. Allah itu selain Rahman Rahim, Allah itu juga Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kalau sudah kena ini, orang akan takut. Nah, mestinya dia itu ketakutan ketika melakukan dosa, ya, bukan semakin enjoy melakukan dosa. Sebab ada orang seperti ini yang dia merasa tenang-tenang saja ketika melakukan dosa, ya, padahal dosa itu bisa membinasakan dia. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Lah ini hati-hati nomor 3 ini. Indikasi dosa kecil bisa jadi dosa besar. Apa indikasinya? Yang nomor 3, yang melakukan perbuatan dosa itu adalah orang yang menjadi suri tauladan. Orang yang menjadi suri tauladan. Lah sing melakukan dosa ustati. Lah ustati jamaah yake. Lah ditiru ambek jamaah. Betul atau tidak? Iya. Seperti itu. Ya. Jadi yang melakukan dosa itu justru orang yang menjadi suri tauladan. Mestinya kan dia meneladani yang baik. Ya. Sebab Bu, mohon maaf, Bapak Ibu kalau melakukan suatu kebaikan, Anda dapat pahala. Ternyata kebaikan Anda ditiru oleh orang lain. Anda dapat pahala sebanyak orang yang meniru perbuatan baik Anda. Terus semakin banyak. Lah ini tidak, dia malah mengajari dosa. Dia malah ngasih contoh-contoh melakukan dosa. Dia sendiri dosa, ternyata perbuatannya ditiru. Lah wong ustaz yang nglakoni ngono padahal iku alim. Lah aku ya cuman kan melok-melok. Dia si ustaz ini dapat dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Wih, naudzubillah. Makanya HP ini yang ada di tangan Anda, ini adalah pedang bermata dua. Dia bisa mendatangkan pahala buat Anda. Anda nge-share hadis sahih, riwayat sahih Anda share. Ternyata Anda punya grup 200 orang. Salah satu dari 200 itu punya grup lagi, disebarkan lagi. Salah satu lagi punya grup. Terus Anda dapat pahala sebanyak orang itu. Terus jariyah itu namanya, amal jariyah. Tapi sekali yang Anda pasang di status, itu dosa, maksiat. Sesuatu yang mungkar. Ya, suka flexing. Ya, terus kemudian suka tampil wajah, ya, seperti itu. Suka tiktokan, sehingga wajah cantiknya dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak yang ngelem. Ayu nih wong iki, ayu nih cantiknya, mulusnya, dan seterusnya. Semakin banyak netizen, bukan netizen, yang lihat semakin banyak dosa yang ada. Dan itu kalau dilakukan oleh putri Anda, melakukan itu, papa mamanya di rumah, tetap oleh transferan dosa terus. Tetap dapat. Makanya berat jadi orang tua ini. Berat. Kecuali kalau orang tuanya sudah ngasih nasihat, mama ndak suka kau pasang status terus kelihatan wajahmu. Kalau kau mau pasang status, maka tulisan yang baik dan seterusnya. Jangan kemudian fotomu. Karena apa? Wanita harus kecantikannya harus untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Mama ndak ridho kau melakukan itu. Boleh, ancaman yang kayak gini. Ternyata anaknya nekat, selesai. Dosanya double. Sudah orang tua ndak ridho, berarti Allah ndak ridho. Karena ridho Allah fi ridhol walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Yang kedua, anak itu semakin banyak yang memuji, semakin banyak dosanya sesuai dengan orang-orang yang melihat auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya
yang seperti ini jangan sampai kita lakukan. Kalau kita ini menjadi figur, ya, apalagi seorang ustadz, maka apa yang dia katakan, apa yang dia contohkan itu dilihat oleh umat, ya, dan umat itu akan ngikut. Nah, seperti itu. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim. Nomor asli sebenarnya ini Sahih Muslim. Tidak saya bawa. Nomornya saya tunjukkan saja 1017. Sahih Muslim. Nah ini dibaca ini aja deh. Sahih Muslim 1017 1017 Sahih Muslim. Ya. 1017 Sahih Muslim. Nah ini, ya, ini sudah ketemu. Minta tolong Pak Argo, saya bacakan depannya dulu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini, mulai atas ini. Barang siapa, langsung poinnya. Karena hadisnya panjang, kita bacakan poinnya, menghemat waktu. Ayo silakan Pak Argo. Barang siapa dapat memberikan suri toladan yang baik dalam Yang baik. Islam. Ulang lagi, barang siapa? Barang siapa dapat memberikan suri toladan yang baik dalam Islam. Lanjut. Lalu suri toladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah, itu kalau suri tauladannya baik, ngasih contoh sing api. Lah kebalikannya Pak Argo, lanjut. Tanpa mengurangi sedikit pun. Kebalikannya. Sebaliknya, barang siapa memberikan suri toladan yang buruk dalam Islam. Buruk, suri tauladan buruk, ngasih contoh Lalu yang suri jelek. toladan tersebut diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya. Iya. Maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dosa itu awalnya kecil bisa jadi besar kalau yang melakukan siapa tadi? Ya, yang melakukan seorang ustadz, seorang kiai. Hati-hati kalau ceramah. Jangan sampai menyampaikan hadis palsu, hadis doif. Itu nanti kalau turun-temurun orang itu mengikuti apa yang dia sampaikan. Apa yang tidak dosa jariah itu namanya. Terus menerus. Ya, hati-hati. Baik. Mencela sunnah. Ya, dan seterusnya. Termasuk, mohon maaf ini. Yang ada 2-3 kali masuk ke WA saya dapat langsung, yaitu budaya sebelum masuk Ramadan, yaitu budaya bermaaf-maafan. Ya, sebelum masuk Ramadan kita disuruh bermaaf-maafan. Di situ disampaikan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah turun dari mimbar, diaminkan doanya Nabi oleh malaikat Jibril. Barang siapa yang sebelum masuk Ramadan dia belum minta maaf ke suaminya, belum minta maaf ke orang tuanya, belum minta maaf kepada macam-macam disebutkan, maka Ramadannya salah. Ini hadis doif, ini hadis palsu, tidak ada yang kayak begini. Yang benar itu adalah Nabi turun dari mimbar. Nabi naik mimbar awalnya. Mimbarnya Nabi 3 trap. Setiap kali Nabi naik, Nabi mengucapkan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Begitu Nabi turun, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu dari Anda yang kami tidak pernah mendengarnya. Tidak ada orang yang berdoa, tapi Anda mengucapkan amin, amin, amin. Dijawab sama Nabi, malaikat Jibril barusan turun. Lalu dia berkata kepadaku dan aku aminkan. Yang pertama, barang siapa saja dari umatmu yang ketika memasuki Ramadan, masuk Ramadan, sedangkan dosanya tidak diampuni, maka dia jauh dari surga.
Amin, kabulkan ya Allah. Jauhkan dari surga berarti dekat ke neraka. Ramadannya dosanya tidak diampuni. Jadi bukan disuruh minta maaf, bukan. Terus yang kedua, siapa saja dari umatmu yang dia ketika mendengar namamu disebut, dia tidak baca sholawat kepadamu, maka dia jauh dari surga. Amin, kabulkan, jauhkan dari surga, dekatkan neraka. Loh, terakhir, siapa saja dari umatmu yang memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya yang berusia lanjut sementara dia tidak masuk surga karena tidak merawat keduanya, maka aku mengucapkan amin, kabulkan ya Allah, jauhkan dari surga, dekatkan dengan neraka. Lah itu ada. Tapi kalau sebelum Ramadan suruh maaf-maafan, tidak ada. Ya, hati-hati. Dan ini yang ceramah seorang ustadz, sehingga umat itu tiap ketemu, sepurane ya, sepurane mau durung Ramadan, kita bersihkan dulu hati kita, sepurane. Minta maaf itu bukan kalau mau masuk kapanpun, kalau kita punya salah. Banyak orang ketemu dengan saya, Pak Ustadz minta maaf ya mau masuk Ramadan. Anda salah apa dengan saya? Saya pun salah apa dengan Anda? Anda tidak pernah ketemu dengan saya tidak pernah berurusan dengan Anda. Ngapain Anda minta maaf? Lu ini kan mau masuk Ramadan, nggak ada tuntunannya. Ini Ustadz yang nyampaikan di YouTube itu, kena terus dosanya. Indonesia Raya, kena terus ini. Terus. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk Ramadan, amalan sing paling apik niku nyadran, ziarah kubur. Sebab orang meninggal kalau Ramadan itu pulang balik ke rumah. Makanya panjenengan ziarah, nyusul, jemput. Makanya rame di jalan-jalan. Betul atau tidak? Orang jual kembang di mana-mana. Ziarah kubur tidak dilarang. Tapi dengan waktu-waktu khusus, dibatasi dengan waktu khusus. Ini yang butuh dalil. Kapanpun boleh ziarah kubur, tujuannya mengingatkan akhirat. Tapi kalau siapa yang ziarah tiap malam Jumat Legi, siapa yang ziarah mau Ramadan, mau Idul Fitri, maka begini-begini. Mana dalilnya? Tidak ada. Ini perbuatan mungkar. Ya, jadi tidak perlu dilakukan. Silakan Anda ziarah kapanpun. Tolonglah begini maksud saya. Tolong. Nabi cuma mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian. Boleh berarti. Fa inna fiha ibrah, karena ziarah kubur itu mengandung banyak pelajaran. Nabi tidak menyebutkan waktu khusus, sesuatu yang tidak diikat oleh Nabi, ojo diikat. Maksud saya, karena ini umum, kapanpun, mau malam minggu malam Senin, tidak harus tiap malam Jumat Legi. Kenapa kok Jumat Legi? Kenapa mau Ramadan mesti megengan? Dan mesti jajane ketan putih, apem, gedang rojo, sama kue pasung. Betul atau tidak? Iya. Dan ibu-ibu silakan. Tak kasih tugas ya. Kue pasung tahu, yang bentuknya contong. Bentuknya contong. Ini tidak bersumber dari Islam. Dan itu ada filosofinya. Silakan Bapak Ibu nanti lihat di Google. Ya, Anda ketik, ya, apa itu kenduri atau megengan atau punggahan. Anda akan tahu. Setiap makanan yang tak sebut itu sudah wis yo ketan yo. Tenang. Wis. Sing wis istighfar yang sudah melakukan. Tenang. Itu makanan itu ada filosofinya kata mereka. Ketan putih, opo ndak ketan hitam, ndak ketan merah. Ketan putih melambangkan kesucian. Harus kita bersihkan hati kita sebelum Ramadan. Oke. 1, 2. Opo-opo apem. Opo-opo gak diganti bikang. Ya, roti kamer. Enak ini kroket. Us. Mantap ini. Ya, seperti itu. Kroket kesukaan saya. Ya, kenapa kok enggak diganti apa ini seperti roti Maryam? Ya, opo-opo apem. Ya, ternyata di Google itu disebutkan
itu diambil dari bahasa Arab. Ramadan itu bulan ampunan. Ampunan itu bahasa Arabnya afu. Afu, afem, apem. Itu asal usul. Buka Google. Bukan kata saya, Google yang ngomong. Buka. Afu, afem, apem. Opo kok gedang rojo? Kenapa kok tidak gedang susu? Terus gedang apa? Gedang mas. Ya, kenapa kok gedang rojo pisang? Lo itu dari bahasa Arab. Lo apa bahasa Arabnya? Gedang pisang raja, gedang rojo. Diambil dari bahasa Arab godan roja. Godan itu besok, roja itu berharap. Godak gedang, roja rojo, gedang rojo. Maksudnya kita akan berharap ampunan besok di bulan Ramadan. Makanya ini ilmu gatokologi yang kayak gini. Cocokologi, gato-gato no. La ilaha illallah. Dosa lo itu. Itu anak turun temurun ngikuti semua. Wih, itu yang ngomong tokoh. Saya tidak bisa bayangkan dusoi kayak apa. Semua orang melakukan, tidak ada dalil. Nabi tidak pernah ajarkan. Terus kenapa kok yaitu kue pasung? Itu diambil dari bahasa Arab fasaum. Fasaum itu kembali puasa. Saum itu maksudnya memasung diri dari hawa nafsu. Macam-macam. Ya baik, kita lanjutkan. Ya, belum pernah tahu kue pasung? Oh, ketik Google nanti. Kue pasung gambar muncul. Bentuknya kayak condong. Nah, ya, baik. Dan ini awalnya dari ajarannya Sunan Kalijaga, ya, megengan ini dan seterusnya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi murni ini bukan ajaran Islam. Lah kalau bukan ajaran Islam, ngapain umur kita habiskan dengan sesuatu yang perintahnya tidak ada ridho dari Allah, tidak dicintai oleh Allah, tidak ada janji surga, tidak ada janji ampunan dan seterusnya. Kan tidak ada dalilnya. Maka tidak perlu capek ya umur kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan sekarang materi nomor 5. 5. Jadi indikasi dosa kecil itu cuma 3. Makanya tadi tak suruh A, B, C. Nah, sabun. Berarti sekarang materi nomor berapa? 5. Yang nomor 5 apa Bu di situ? Dampak buruk orang yang melakukan dosa dan maksiat. Apa dampak buruknya? Orang itu kalau suka melakukan dosa dan maksiat banyak. Dampak buruknya banyak. Ya. Yang pertama adalah terhalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Terhalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Di masjid ini ada kotak P3K-nya. Musola ini. Nomor 1 terhalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Terhalang, nggak bisa dapat ilmu, intinya gitu. Nggak bisa dapat ilmu. Musola ini ada P3 ya kotaknya. Ada obat merahnya. Apapun, betadin atau apapun mereknya. Ada nggak? Punya nggak? Kalau ada saya minta. Obat merah. Bukan kuyuk, bukan. Ada. Oh ditutup. Nggak bisa dibuka. Oh dikunci. Baik. Buat apa Ustadz? Nanti tak tunjukkan. Baik. Sekarang apa itu tadi? Dampak buruk yang pertama apa? Terhalang mendapatkan ilmu syar'i. Apa katanya ulama? Saya bacakan ibu-ibu sekalian. Sebelum saya bacakan perkataan ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ismu hawazul qulub. Dosa itu dapat menguasai hati. Orang itu kalau suka melakukan dosa, hatinya hitam, hatinya dikuasai. Sehingga kalau hatinya sudah hitam, dikuasai, mana mungkin ilmu itu bisa masuk. Karena kata Imam Syafi'i, lah ini yang tadi saya janjikan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi.
Apa kata Imam Syafi'i? Ketahuilah, ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu adalah keutamaan. Ilmu itu cahaya dan keutamaan tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang suka melakukan dosa, maksiat. Gak mungkin ilmunya manfaat. Jadi kalau masih ada orang yang suka taklim, tapi suka berbuat dosa, mustahil ilmunya manfaat. Seperti kemarin kajian, saya tidak sebut nama masjidnya ya. Mungkin di antara para jamaah yang sempat hadir di masjid itu membaca pertanyaannya. Karena pertanyaannya lewat kertas, itu ya. Jadi ada seorang akhwat bertanya lewat kertas. Dan ini saya nggak tahu karena di balik hijab, soalnya akhwatnya ada di belakang. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya bersyukur memiliki seorang suami. Saya bersyukur kepada Allah memiliki seorang suami yang 5 waktunya selalu di masjid berjamaah dan tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Bahkan selalu ikut kajian antum, Abu Aslam. Ikut kajian. Bahkan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Abu Jundi, Hafizahullah Ta'ala, dan ustadz-ustadz lain. Apalagi kalau datang ustadz-ustadz dari kibar, ustadz-ustadz besar. Beliau selalu ikut. Dan saya bersyukur. Namun Ustadz, mudah-mudahan nasihat Ustadz yaitu bisa dipahami oleh dan bisa diterima oleh suami saya. Dan saat ini suami saya juga hadir di pengajian mendengarkan antum. Langsung saya bilang, "Sopo iki bojone sopo iki?" Siapa lagi? Ayo, nggak ada yang ngaku. Tim semua. Saya bacakan. Siap ya? Saya bacakan. Suami saya begini-begini sudah. Suami saya ini Ustadz sekalipun ahli ibadah, rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak pernah lepas. Selalu setiap hari melihat video porno. Bagaimana nasihat Ustadz? Ya, seperti ini. Ya, dan bagaimana sikap saya sebagai istri? Itu ya, baik. Ya langsung, siapa ngaku, siapa ini sing ngaku? Ada lah, ngaku, iya. Itu, enggak tahu nanti di rumah ribut, enggak tahu istrinya lapor nanya ya. Lawang istrinya bilang suami saya lagi hadir juga, gitu. Baik, saya sampaikan salah satunya ini, tidak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana mungkin Anda taklim dapat ilmu bermanfaat sedangkan Anda melihat aurat orang lain? Itu pertama. Yang kedua, hati Anda tertutupi dengan yaitu noda hitam. Karena apa? Karena Anda mencampur adukkan antara yang hak sama yang batil. Yang ketiga, Anda ketika menjima istri Anda, otomatis Anda membayangkan apa yang Anda lihat. Bukankah itu bagian dari zina, zina mata dan seterusnya? Itu. Taubat ya akhi, tak bilang taubat. Siapapun yang hadir di sini. Saya katakan, nah mudah-mudahan ya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lah yang seperti ini nggak dapat, ya harus berhenti tinggalkan, baru kemudian dia melaksanakan amal soleh di sisa hidupnya, maka itu akan mendapatkan cahaya, ilmu yang manfaat. Baik, jadi orang yang maksiat nggak dapat ilmu manfaat. Nomor 2, yang nomor dua, dampak buruknya nomor 2. Hatinya gelap, sulit menjalankan ibadah, gelap. Hatinya gelap. Makanya kalau ada orang, kenapa Ustadz ya? Sholat berjamaah di masjid ini berat. Mau baca Quran berat. Apalagi dengar sebentar lagi mau masuk Ramadan. Itu rasanya berat itu. Karena kebanyakan dosa. Hatinya tertutup. Sehingga dia sulit untuk beribadah dan cenderung kepada maksiat, cenderung. Seperti itu. Mana dalilnya? Dalil. Ayo minta tolong Pak Argo. Saya tarhib wa tarhib. Nomornya nomor, jilidnya jilid 6. Coba jilid 6. Bawa enggak saya jilid 6? Bawa Ustaz. Ada ya. Nomornya 3141. 31 awal-awal. 3141. 3141. Ada? Nah, ketemu. 3141.
41. Enggak ada. Ada, silakan. Kita dengarkan. Ya, dibaca dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan Pak Argo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia mengatakan, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya. sesungguhnya Ya, seorang mukmin itu apabila melakukan perbuatan dosa, mukmin itu kalau melakukan dosa, maka ada satu titik hitam dalam hatinya. nah nanti tak ilustrasikan. Lanjut teruskan. Jika dia bertobat, Ya, berhenti dari maksiatnya, dia tobat berhenti, nggak diulangi lagi. Maka serta memohon ampun, beristighfar, terus maka hatinya akan dibersihkan dari noda itu. stop sampai di situ. Bapak Ibu sekalian. Gelas yang ada di tangan saya ini yang berisi air. Ini menurut Bapak Ibu air ini warnanya apa? Bening, putih, jernih ya. Inilah hati kita saat kita baru dilahirkan oleh orang tua kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah suci, bening, putih seperti air yang ada dalam gelas ini. Bening, tidak ada noda. Begitu sudah akil balik, usia balik, mulai dosa-dosa menghiasi hati kita. Jadi anggap air ini hati kita. Contoh dosa apa? Dosa, ambilkan obat merah. Makanya tadi saya minta obat merah. Tidak ada ya? Nanti dipraktekkan di rumah. Dosa apa? Mulai akil balik. Bujui wong tua. Tes. Sedikit apa banyak suka bujuk? Banyak ya? Tes. Sudah. Dosa ternyata ngomongin orang, ngegosip. Rodo akeh. Tes. Ya. Dosa misalnya apa lagi nih? Dosa apa? Ya, sudah jangan ada dusta di antara kita. Apa dosa apa ini misalnya? Dosa membentak orang tua atau menyebabkan orang tua kita menjadi menangis. Tes. Dosa istri ke suami. Oh banyak. Tes. Lebih banyak mana? Suami ke istri atau istri ke suami? Oh suami ke istri. Ya, mak itu tidak bisa kalah soalnya. Lebih baik ngalah. Selamat kalau ngalah. Selamat ya. Ya. Makanya saya di rumah juga begitu. Lebih baik ngalah, selamat ya dunia akhirat ya. Suami ke istri misalnya tes. Dosa apa lagi? Dosa misalnya makan kecampuran rezeki kita dengan riba. Tes. Dosa pandangan mata yang tidak halal. Banyak apa sedikit? Oh banyak. Tes. Baik. Kira-kira air ini jadi apa? Hitam. Maka yang seperti ini nggak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Hatinya hitam dan cenderung melakukan maksiat. Males sholat, males ibadah. Maca Quran liane ngantuk terus. Karena hatinya hitam. Caranya bagaimana untuk memutihkan? Masuk Ramadan yang awalnya durhaka sama orang tua, ternyata nanti dipraktikkan sendiri ya, ambil air tuangkan, ternyata sekarang berlemah lembut kepada orang tua. Dulu sering tidak sholat, sekarang rajin sholat. Dulunya suka menghibah orang, sekarang rajin zikir. Dulunya suka makan riba, sekarang pekerjaannya halal. Terus tuangkan, tobat istighfar kepada Allah. Maka yang hitam keluar, munculnya kayak gini lagi. Inilah Idul Fitri. Habis Idul Fitri ngerasani orang lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita meninggal, pas hati kita putih kayak gitu, husnul khotimah. Tapi pas meninggal hati kita keruh hitam seperti tadi, su'ul khotimah. Na'udzubillah.
Iya, makanya ayo bersihkan. Makanya kan majelis taklimnya namanya tazkiyatun nafas. Mensucikan jiwa. Ya, dari dosa. Makanya ya harus kita banyak istighfar, banyak tobat. Dosa berulang-ulangi tobat. Jangan bosan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Mumpung dikasih sehat, maka perbanyak ibadah. Karena umur yang tahu hanya Allah. Bisa jadi kita tidak ketemu Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan tahun ini, Ramadan terakhir buat kita. Tuh coba. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini yang nomor berapa tadi? Hatinya gelap kalau melakukan dosa. Nomor 2 ya. Nomor 2. Yang nomor 3 akan muncul musibah-musibah. Ya contohnya bencana alam, gunung meletus, banjir, tsunami, longsor, ya, dan kebakaran di mana-mana. Itu karena dosa. Karena dosa. Orang melakukan dosa akan muncul musibah di mana-mana. Macam-macam musibahnya. Pesawat jatuh, kereta tabrakan, macam-macam sudah. Itu karena dosa. Maksiat karena dosa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, silakan bisa dibuka Quran surat nomor 6, Al-An'am ayat 6. Ayo kita dengarkan. Surat nomor 6. Surat nomor 6 itu surat apa? Al-An'am. Ayatnya ayat 6 juga. Loh, enak kan dihafalkannya. Ayat surat 6 ayat 6. Loh, sama-sama 6. Kita dengarkan ya murotalnya. Siapa argo terjemahannya? Allah berfirman, Al-An'am ayat 6. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka Lanjut. yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu Ya. telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, Terus. yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Ya. Kami curahkan hujan yang lebat Awalnya begitu. Kami berikan curahan hujan yang lebat. Terus. untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka Nah, karena dibinasakan. dosa-dosa mereka sendiri. Karena dosa mereka sendiri. Allah tidak zalim kepada mereka. Terus lanjut. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Baik, kita tambahkan lagi. Surat nomor 29. Al-Ankabut ayatnya 40. Surat 29. Al-Ankabut ayatnya 40. Surat 29. Siap? Kita dengarkan murotalnya. Surat 29 ayatnya ayat 40. Ya, silakan. Maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Duh, ulang lagi Pak Argo kalimatnya. Maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Karena dosa mereka diadab. Terus. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu. Baik, hujan batu. Seperti siapa ini? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom. Menyukai sesama jenis. Lanjut, teruskan. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dikasih azab suara petir. Seperti siapa ini? Kaum Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ya. Kaum Ad apa kaum Samud ya? Kaum Samud. Ya, yaitu kaum Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh yaitu kaum Samud. Terus kemudian Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tenggelam dengan banjir yang sangat besar sampai setinggi bukit Judi. Lanjut. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Ada yang ditenggelamkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bersama bala tentaranya ditenggelamkan. Terus Allah sama sekali tidak hendak mendolimi mereka. Allah tidak zalim sama mereka. Tetapi Akan tapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. nah Allah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 4. Yang nomor 4. Dampak buruk. Nomor 4. Dampak buruk yang keempat adalah dosa dan maksiat dapat memperpendek umur. Dosa dan maksiat dapat memperpendek umur.
Coba minta tolong Sahih Targhib jilid 3-nya. Dosa dan maksiat dapat memperpendek umur. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 19. Kok 19? Maaf. 16. Sebentar ya. Dalilnya adalah nomor 1638 dan 1639. 1638 dan 1639. Silakan baca. Ayo. Dari Thauban radhiyallahu an, dia menuturkan, Iya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya silakan. tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu bisa merubah takdir. Ya, terus lanjut. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Berarti kebalikannya. Kalau kebaikan itu bisa nambah umur, berarti kejelekan bisa memperpendek umur. Lanjut, satunya lagi. 1639. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. tidak ada yang dapat menolak qada, keputusan Allah, kecuali doa. Doa. Terus terakhir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Nah, tidak ada yang bisa nambah umur kecuali kebaikan. Makanya kalau kita selalu melakukan amal soleh, umur kita ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ada dalil, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menjalin. Pernah dengar hadis itu? Silaturahim itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Makanya orang melakukan kebaikan, nambah umur. Yaitu intinya. Ya. Justru kebalikannya, orang itu kalau suka melakukan dosa, maka bisa memperpendek umur. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang materi berikutnya tadi tak anggap tuntas. Sekarang materi terakhir. Materi nomor berapa? 6. Tips. Ya betul ya? Loh kok sebab-sebab? Oh gitu. Sebab-sebab. Apa sebabnya seseorang itu melakukan dosa? Iya. Apa sebabnya orang itu kok melakukan dosa? Oh iya, sebab-sebab orang melakukan dosa. Yang pertama, lemahnya iman. Kenapa orang itu kok melakukan dosa? Imannya lemah. Makanya iman itu bisa naik, bisa turun. Katanya para ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bito'ah wa yankus bil maksiyah. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah dan berkurang karena maksiat. Makanya semakin dia melakukan kebaikan, imannya nambah. Semakin dia melakukan keburukan, maka imannya menipis. Seperti itu. Makanya iman itu bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa naik lagi. Makanya ketika orang itu, kenapa orang itu kok melakukan dosa? Karena imannya lemah. Saya mau tanya, HP itu kalau drop, butuh diapakan? Cas. Iman kalau lagi drop, lagi futur, kan ada orang itu bawaannya futur. Tahu futur? Futur itu lagi drop imannya. Males ibadah, males ke pengajian, males dengarkan Al-Quran, males baca Quran. Futur yang kayak begini, futur. Males mager, males gerak. Ya, seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi males ngapa-ngapain, males tahajud, males, semuanya males. Yang dia lakukan adalah sehari-harinya berjam-jam di depan TV. Habis lihat ini, habis lihat ini. Malas ngapa-ngapain. Futur, drop imannya.
Apalagi kalau sudah kena masalah di keluarga. Wah, wis. Ya. Orang kalau tidak punya iman, itu kadang-kadang bawaannya pengen mati. Nek ini wis enak mati, wae enak mati. Ya, berarti dia tidak punya iman. Orang seperti ini butuh cas. Casnya itu adalah belajar ilmu agama, ngecasnya duduk di majelis taklim. Ya. Makanya hati-hati. Orang kalau imannya lemah, terus dia pergi ke tempat-tempat yang di situ adalah maksiat, mengundang syaitan, maka bukan justru jadi obat. Ya, ini lagi futur ke kafe. Ya, ini lagi futur, lagi sumpek, ya, hatinya lagi galau dan seterusnya, malah ke kafe, ke mall, jalan-jalan. Ini bukan menyelesaikan masalah yang seperti ini. Bukan. Ya, maka kenapa orang itu suka melakukan dosa? Imannya lemah. Yang nomor 2, memiliki bestie yang jelek akhlaknya. Memiliki bestie. Apa bestie? Teman akrab yang jelek akhlaknya. Oh, karena teman itu pengaruh. Pengaruh itu. Itu kalau Anda lagi futur, teman kanan kiri Anda orang-orang soleh, aman. Ya, ayo Mbak, melok aku Mbak. Ayo mulai awal lagi, nggak apa-apa. Ayo, seperti itu. Tapi kalau teman-temannya itu, ya, bukan orang soleh, waduh, dia bisa tergerus arus, nggak karu-karuan. Ya, wis ojo taklim Mbak, wong taklim iku tambah ketok salai kabeh tambah. Ya. Enak gak taklim gak ropo-opo daripada ikut taklim iki gak oleh iki dosa. Wae tambah ro kabeh iku. Ada ndak yang kayak gini? Makanya ibu-ibu, orang bodoh itu ada 2. Ada bodoh yang dimaafkan, ada bodoh yang tidak dimaafkan. Ada bodoh yang dimaafkan itu adalah mereka yang dia punya upaya belajar, keinginan kuat untuk belajar, tapi gak nyantol. Semangatnya tinggi taklim, tapi tidak paham, itu masih dimaafkan. Tapi bodoh yang kedua adalah orang yang nggak mau datang. Alasannya, saya nanti kalau datang, akibatnya ini tidak boleh. Padahal ini yang saya lakukan. Akhirnya dusoto, akhirnya malah ketahuan semua. Wis mending gak taklim jadi kayak pura-pura gak ketok. Lah ini yang dosa. Dia sudah tahu kebenaran, ternyata dia tidak berusaha menjemput kebenaran itu. Itu yang tidak dimaafkan. Dosa. Bodoh yang berdosa. Ada bodoh yang dimaafkan ada. Ya itu tadi. Sudah belajar, sudah apa. Astagfirullah, iya ternyata salah ya. Belajar lagi terus. Ini masih dimaafkan. Makanya sampai ada doa bunyinya. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtona. Ya Rob, jangan engkau hukum aku karena khilaf, kelalaian, lupanya aku. Jangan kau hukum gara-gara aku khilaf, lupa. Itu. Seperti itu. Jadi dalam hari ini hati-hati. Carilah teman bergaul yang soleh. Ya, carilah bestie yang solihah. Ibu-ibu sekalian. Ya, karena teman itu bawa pengaruh. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, tidak menundukkan pandangan. Tidak menundukkan pandangan. Ada seorang laki-laki berkata kepada saya, Ustadz, kenapa Ustadz ya, saya sudah nikah 10 tahun, semakin kesini, kok saya justru bosen ya, lihat istri saya. Karena Anda suka lihat yang glowing. Anda suka lihat yang bling-bling. Itu. Sehingga Anda lihat istri Anda bosan. Coba sudut pandangan Anda itu cuma istri Anda saja. Tidak ada orang cantik, soleha, bujuku. Kecuali bujuku. Selesai. Meskipun kau berdandan dengan dandanan optik,
optimal, aroma tubuhmu menyerbak, wangi tubuhmu menyerbak, tercium harum, istriku di rumah jauh lebih cantik daripada kau. Itu. Munculnya will sama pil, munculnya wanita idaman lain, munculnya pria idaman lain karena mata yang tidak dijaga. Mata, semuanya mata. Tundukkan. Artinya gak usah terkesima dengan yang bukan milik kita. Ibu-ibu bertanya, kenapa Ustaz? Ya Allah Ustaz, aku nak lihat suamiku ini Ustaz, kudu tak rubah dulu Ustaz. Ya, Anda mau rubah jadi apa? Superman memangnya, ya. Saya itu Ustaz, kok gergeten saya itu kok anu. Ya sudah, dia bersyukur kepada Allah. Ya, terus kemudian apa ini? Jangan Anda membanding-bandingkan suami Anda dengan laki-laki. Nah, yaitu masalahnya mata. Nih, tak kasih tips untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Nah ini sebentar, sabar Bu, sabar. Saya punya judul materi ini biasa tak sampaikan kalau khutbah nikah ini ya. Baik, perhatikan baik-baik. Khusus ibu-ibu ini. Khusus ibu-ibu. Nih ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Apa kata beliau? Nah ini. Ya. Mimma yustahsanu fil mar'ati qasru arba'atin. Wanita itu yang membuat istri, yang membuat wanita itu menjadi menawan karena dia pendek dalam 4 hal. Wanita itu kalau punya 4 hal ini pendek dalam 4 hal, itulah wanita idaman setiap lelaki. Apa itu Ustaz? Wanita itu pendek dalam 4 hal. Yang pertama adalah yaduha, pendek tangannya. Maksudnya apa? Sabar. Nanti tak jelaskan. Yang kedua warijluha, pendek kakinya. Yang ketiga walisanuha, pendek lisannya. Yang keempat wa ainuha, pendek matanya, pandangan matanya. Maksudnya apa? Nih penjelasannya. Pendek tangannya. Maksudnya fala tabdhulu ma fi baiti zaujiha. Oh maaf. Ya, pendek tangannya adalah maksudnya apa ini? Yang dimaksud pendek tangannya? Ya. Yang dimaksud dengan pendek tangannya adalah yaitu tangan yang pendek, tidak suka menghambur-hamburkan harta suami alias tidak boros. Seneng tuku iki, nggak seneng itu. Oh, itu menawan, idaman setiap lelaki. Ya. Nomor 2, pendek kakinya. Maksudnya wa takhruju min baitiha. Wanita itu tidak suka keluar rumah kecuali kalau ada keperluan, alias wanita betah di rumah. Ini menawan ini. Karena ada wanita itu tidak kerasanan dia omong. Ya. Yang ketiga, pendek lisannya. Maksudnya wala tastatilu bilisaniha. Maksudnya tidak suka mencela, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambatan, tidak mencela suami dan keluarga suami, tidak suka menggunjing keburukan suami. Lisannya bikin suami betah di rumah. Oh, sudah terakhir. Pendek apanya tadi? Pandangan mata. Terakhir. Wala tatma'u bi'ainiha. Maksudnya pendek matanya adalah tidak mudah tergiur oleh model-model pakaian baru, peralatan rumah tangga yang baru, tidak mudah ingin beli itu dan ini.
Ya, ini dan itu serta matanya tidak pernah membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Insya Allah empat-empatnya ini ibu-ibu memilikinya semua. Amin, amin, amin. Bu amin ini temenan buka harus. Penting amin ya. Ya, yakini aja pokoknya ya. Pokoknya dicatat, diamalkan urusan Bu Ris, yang penting dicatat. Ya. Baik, terus kemudian nomor 4, sebab terjadinya kenapa orang itu suka melakukan dosa, tidak memanfaatkan waktu luang di jalan Allah. Tidak memanfaatkan waktu luang di jalan Allah. Waktu luangnya itu tidak dipakai untuk di jalan Allah. Dalilnya, ini kitabnya ketinggalan. Tidak memanfaatkan waktu luangnya di jalan Allah. Nomor berapa itu berarti? 4. Lemahnya iman, teman bergaul yang jelek, tidak menundukkan pandangan, tidak memanfaatkan waktu luang untuk di jalan Allah. Dalilnya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 56. Tidak ada Pak Argo. Nggak ada, nggak bawa saya. Baca ini aja Pak Argo. 56. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 56. Monggo, sudah tak carikan. Ya itu nomor 56. Nanti tinggal digeser-geser aja. Silakan, ayo. Dari Abdullah bin Amr berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya. setiap amal memiliki masa-masa semangat dan setiap semangat memiliki kejenuhan. Saya mau tanya, ibu-ibu pernah jenuh? Ya itu, futur itu ya jenuh itu. Jenuh mager. Iya. Katanya Nabi, orang itu kadang semangat, kadang jenuh. Ya Allah, mana ketemu sotil mana, ngepel mana, uripku kok terus nginem ini terus iki oh. Ya, ada yang kayak begitu kira-kira. Terus aku ini loh, hidupku ini mulai pagi melek mata sampai tutup mata, gak mari-mari pekerjaan, terus sampai kapan aku ini kayak gini, ya ngurusi anak, terus iki terus tak kayak gini, mulai. Setan itu teko mulai terus. Sudah. Suami datang mulai mencucu. 1 meter. Ya, sudah ya. Capek. Seorang suami harus tahu. Yang namanya istri kalau sudah seperti ini, overloadnya tinggi. Ya, jangan kemudian ego. Ya, makanya rumusnya rumah tangga kalau ingin awet cuma 2 rumusnya. Sabar, harus pandai mengalah. Turunkan egomu, jangan ego. Awet insya Allah, awet. Tapi kalau ada salah satu, nuruti hawa nafsunya, egonya. Terus maksudmu apa? Menyambut suami dengan muka raut muka seperti ini, itu ego. Turunkan. Oh mungkin dia capek. Oh mungkin dia lagi ngantarkan anak sekolah. Mungkin ribut sama tetangga. Mungkin dia lagi halangan haid. Orang haid itu psikologinya. Mungkin tanamkan husnudon, jangan suudon, jangan. Istri juga gitu, lihat suami, assalamualaikum, langsung masuk. Lulu, opo, oh mungkin di jalan panas, perut lapar, kena macet, atau mungkin dia ribut sama temennya di kantor. Tenang. Apa bang yang bisa aku lakukan buat kau bang? Oh iya. Nah ini tidak. Lah apa bang kon iki bang? Teko-teko terus koyo ngene. Lah apa kon iki? Ya kok kemarin koyo kena setan nduk dalan dadakno. Loh ya langsung wis gitu. Sabar. Ya rumah tangga ini. Ya. Salah apa aku ini bang? Mulai sudah ya. Itu. Kopi ya wis tak buat no. Kau minta apa masakan paling kau sukai tak buat no. Terus kamu tidak mau ngomong kayak sabar, biarkan tenang dulu hatinya. Ya, aku ini cinta loh bang sama kau ini bang. Cinta. Dan aku lebih cinta lagi sama kau kalau kau tersenyum bang. Loh, itu ya itu kayaknya kemantenannya rusak. Enggak. Meskipun kemanten kedaluarsa. Tetap harus gini kalau kepingin awet sabar. Intinya itu.
Banyak cerai di mana-mana, 3 tahun nikah cerai, 4 tahun cerai. Ya Allah, kalian ini apa-apa. Makanya saya kalau khutbah nikah, astagfirullahaladzim. Ya, dengan pernak-pernik seperti ini, saya bilang sabar mas ya, harus sabar. Ya, perempuannya tak nasihat sabar. Dan turunkan ego, ngalah. Ilmu ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, tetapi ngalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Intinya itu aja. Ya, baik. Simple kok rumah tangga ini. Ngapain barang cilik dadekno gede. Wong dia itu loh bukan bidadari. Dan kita suami bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Semua punya aib. Kamu punya aib, saya punya aib. Selesai. Buat apa mengunggulkan itu? Betul atau tidak? Enak Ustaz yang ngerti aku. Makanya suami istri sebelum menikah harus punya ilmu. Ya, baik. Lanjut, silakan. Terus, apabila masa semangatmu, masa futurmu, silakan. Maka barang siapa masa-masa jenuhnya Nah ini loh, masa jenuhnya itu dialihkan, silakan. diarahkan kepada sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Jadi ketika jenuh, ya Allah kok malas baca Quran ya, wis taruhkan aja Qurannya. Ganti mendengarkan. Ya Allah Ustadz kok jenuh dengarkan. Taruhan Qur'annya jangan didengarkan. Ikut taklim kajian. Ya Allah Ustadz temai iki terus bosan Ustadz. Maka ganti zikir. Subhanallah. Ya Allah Ustadz pegel Ustadz zikir terus Ustadz. Baca buku agama. Ya, ternyata Ustadz tambah malas tulisannya cili-cili Ustadz. Baca sholawat. Ya, baca sholawat wes Ustaz sampai. Ya, terus lakukan yang lain. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, kerjakan ibadah berikutnya. Jangan memberikan luang setan untuk menggoda kita. Jangan ngasih peluang. Terus lanjut. Sebab jika teruskan. Masa jenuhmu kalian alihkan, silakan teruskan. Dan barang siapa yang masa-masa jenuhnya diarahkan kepada selain itu, selain sunnahku, maka ia telah binasa. Males taklim pergi ke kafe, males dengarkan Quran malah dengarkan musik. Wah yang kayak gini katanya Nabi binasa. Nah seperti itu ya. Baik, hati-hati. Syaitan bermain ya. Baik, terakhir sebab terjadinya dosa kenapa? Ya, dekat dengan tempat yang bisa membangkitkan syahwat. Jangan dekat. Pergi ke bioskop. Ojo. Jangan. Ini tempat ngundang syahwat. Campur baur lagi perempuan. Ya. Mending Anda daripada ke taman safari, mending ke taman surga. Mana taman surga? Ini taman surga kata Nabi. Taklim itu taman surga. Daripada taman safari, lihat auratnya orang. Belum lagi nanti auratnya, pakai pakaiannya terbuka auratnya. Lu Ustadz kok tahu pas lewat? Auratnya binatang. Iya, seperti ya. Itu gak usah ya. Mending menjaga diri kita dari hal seperti itu. Ustadz insya Allah nanti Idul Fitri ini saya udzur Ustadz. Gak ikut taklim. Kenapa? Saya mau berlibur. Kemana? Insya Allah ke Bali Ustadz. Numpuk maksiat. Anda bawa anak itu lihat orang-orang terbuka auratnya. Ini nguru isi enggak. Anda punya rezeki celengi, sabar celengi, dikumpulkan umroh. Keren. Anaknya diajak tawaf, ya Allah, dikasih ladang pahala. Itu bukan anaknya dikei bekal dosa. Ya, ke Hong Kong ngapain? Ke Thailand, ke Korea ngapain? Ya, seperti itu ya. Mending pergi ke tempat yang diberkahi. Ya, baik. Tolong dalam hal ini jangan dekat dengan tempat-tempat maksiat, hindari saja. Ya, baik. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang terakhir tips, insya Allah karena waktunya ya, saya masih ada jadwal lain di Jalan Juwono ya, Surabaya. Saya cukupkan sampai di sini. Ramadan masih tetap ada enggak?
Jamnya? Jamnya siap. Ba'da zuhur. Oh, ba'da zuhur. Nggak ngantuk. Saya ngantuk. Pada apa? Pagi. Coba saya lihat dulu ya. Nanti tolong saya di WA. Mudah-mudahan ada waktunya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya. Baik. Insya Allah. Jika Allah pertemukan kita, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada jadwal-jadwal kajian berikutnya. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Baik. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.